MnO4-nya berapa, Mbak? 2. Iya, Bu, 2. 2 MnO4, otomatis di sini juga 2 MnO2 ya. Iya, Bu. C2O4-nya berapa? 3 C2O4 2 min. 3 C2O4. Berarti di sini 6 CO2 ya. 6 CO3 2 min. Iya, 6 CO3. Terus H2O dengan OH- berapa tadi? Di sini 2 H2O. Yang di kanan 2 H2O dan di kiri 4 OH-. 4 OH- kiri. Di sini di kanan 2 H2O. Persis ya itu ya. Jumlah hidrogennya dan jumlah oksigennya. Persis ya. Muatan totalnya kiri kanan 12 elektron, betul? Ayo yang lain. Wah, ini yang lain apa tidur ini? Nomor 2, Bu. Betul ya? Baik. Oke, kita anggap selesai untuk yang nomor 1. Nomor 2. Nah, berikutnya nomor 2. Siapa mau unjuk gigi? Iya, unjuk gigi. Ada? Tadi yang menjawab siapa? Saya kok enggak lihat ini tadi. Rizka ya? Rizka. Oke, Rizka Amelia. Nah, yang nomor 2 ini mestinya cowok ini. Tapi cewek lagi ya enggak apa-apa. Ya, nomor 2. Itu juga sama toh. Sebenarnya kan lebih mudah, ini nomor 2 lebih simpel. Ya kan? Spesies yang MnO4 menjadi MnO4 2 min, 1 min. Nah, cuma turun berapa ini? Ya, siapa? Silakan. MnO4 min menjadi MnO4 2 min. Itu yang MnO4 ditambahkan 1 elektron. Sudah gitu aja kan? MnO4 ditambahkan 1 elektron. Kemudian yang I menjadi Iya, ditambahkan 1 elektron saja. Ya. Soalnya sudah setara Mn dan O4-nya sudah setara. Sudah sama. Berarti semua hanya kemudian satu-satu. Yang I menjadi IO3. I min menjadi IO3. Ya. Oh, jadi ditambah OH min. Langsung ditambah OH min. Yang kiri kan karena kan basa, Bu. Ya. Coba kalau kamu tambahkan H2O dulu untuk spesies oksigen ini. Nanti memang tetap coret-coret juga. Yang lebih banyak oksigen ditambahkan. H2O jumlah 3. Baru bagian sini ditambahkan OH min. Sejumlah berapa? Ditambahkan 6 OH min. 6. Itu berarti kan ada muatan di kiri ada 7, yang di kanan ada 1. Kemudian ditambahkan 6 elektron. Yang sebelah kanan ditambahkan 6 elektron. Kemudian yang bagian atas dikalikan 6, yang bawah dikalikan 1. Nanti menjadi totalnya bagaimana? MnO4 min ditambah I. 6 MnO4 min ditambah 6 elektron menjadi 6 MnO4 2 min. Yang kemudian kan dijumlahkan sama yang bawah tadi kan dikalikan 1 dijumlahkan menjadi 6 MnO4 min ditambah I min ditambah 6 OH min menjadi MnO4 2 min ditambah IO3 min ditambah 3H2O. Muatan sama-sama 13. Oke. Semua setara ya sudah?
Setara. Baik. Jadi sudah selesai. Kita lanjut ya. Masih ada berapa menit ini kita? Bentar, saya berarti ini lain. Saya share PPT lagi ya. Share. Oke, kita lanjut. Sudah kelihatan ya? Kita lanjut sel sel elektrokimia. Nah, ini diingatkan lagi. Ini kemarin sudah ya. Sel volta, sel galvan ini loh, sudah ya. Memanfaatkan reaksi spontan ya, harus spontan. Kalau spontan pasti ditandai dengan delta G kurang dari 0 atau delta G negatif. Nah, ini untuk membangkitkan energi listrik ya. Selisih energi reaktan ya yang tinggi dengan produk yang rendah ya itu diubah menjadi energi listrik ya. Sistem reaksi melakukan kerja terhadap lingkungan ya. Ini yang kita sebut sebagai spontan ya. Sudah pasti akan terjadi perpindahan kalor dari sistem ke lingkungan. Ini sudah pasti ya karena dia spontan terjadinya. Sel elektrolisa, yang kebalikannya, itu memanfaatkan energi listrik untuk menjalankan reaksi kimia. Berarti ini non-spontan. Otomatis delta G lebih besar dari N0. Maka lingkungan, nah ini melakukan kerja terhadap sistem. Artinya perlu tambahan energi dari luar ke dalam sistem. Supaya reaksi ini bisa terjadi. Kedua tipe sel menggunakan elektroda ya. Elektroda itu apa? Elektroda itu logam atau non logam juga ya, yang dipergunakan untuk terjadinya pertukaran muatan di situ ya. Jadi di dalam elektroda itu terjadi pertukaran muatan. Bisa jadi melepaskan elektron, bisa jadi menerima elektron ya, begitu. Kedua tipe sel menggunakan elektroda, yaitu zat yang menghantarkan listrik ya. Secara umumnya begitu. Bagaimana bisa menghantarkan listrik ya? Kalau terjadi pertukaran muatan antara sel dan lingkungannya, dan sebaliknya antara lingkungan ke sel juga ya. Gitu. Nah, elektroda ini pada umumnya dicelupkan dalam elektrolit. Nah, elektrolit sendiri merupakan campuran ion ya. Di situ ada ion positif, ada ion negatif ya, begitu. Yang terlibat dalam reaksi atau yang membawa muatan. Jadi bisa jadi elektrolit itu terlibat dalam reaksi kimia redoks tadi, bisa jadi tidak terlibat tapi hanya membawa muatan saja. Ya, atau sebagai penghantar muatan saja ya, begitu. Ini camkan baik-baik ya. Jadi apa itu elektroda, apa itu elektrolit. Nah, begitu. Kalian pernah enggak ada buah lalu disetrum ya, berarti dia menghasilkan listrik ya. Dikatakan buah itu menghasilkan listrik. Ini benar enggak? Nah, sesungguhnya buah itu adalah sebagai penghantar muatan saja. Yaitu sebagai elektrolit karena di dalamnya memang ada cairan-cairan. Ada anion, ada kation, tapi elektrodanya siapa? Nah, yang ditancapkan ke dalam buah itu, apakah paku tembaga, ataukah paku seng, nah begitu. Terus dikasih penghantar kan, terus dikasih lampu kan, nah begitu. Jadi kalian harus paham ini. Ini sesungguhnya juga sel volta, ya menghasilkan secara spontan energi yang ditunjukkan dengan lampu yang menyala. Lah buahnya sebagai apa? Ya, katanya sebagai sumber listrik, bukan. Sebagai elektrolit ya. Sumber listrik tetap pada dua elektroda tadi harus punya beda potensial ya antara paku yang ditancapkan, paku dari seng dan juga paku dari tembaga. Keduanya punya beda potensial ya, begitu ya. Jadi kalian sebagai
mahasiswa kimia harus sangat paham itu, ya mau ditancapkan kemana saja, kalau di sana ada elektrolit ya bisa saja. Kalau ke manusia bagaimana? Ya bisa saja, tapi manusianya pasti tidak kuat, yang namanya kesetrum, ya kan? Tuh. Oke. Baik. Nah, sekarang kita masuk ke elektroda. Elektroda terbagi menjadi dua jenis ya, ada katoda, ada anoda. Tentu prosesnya berbeda. Ya, anoda itu yang bagian negatif, elektroda negatif, katoda adalah bagian elektroda positif ya. Kenapa kok elektroda positif? Karena dia melepaskan elektron lalu dia menjadi bermuatan positif ya. Setengah reaksi oksidasi terjadi di anoda ya. Dan elektrolit diberikan oleh senyawa yang teroksidasi tersebut. Nah, dia berfungsi sebagai pereduksi ya itu. Dan meninggalkan sel melalui anoda. Jadi elektrolit elektron-elektron itu akan meninggalkan selnya melalui anoda, masuk ke dalam kawat kemarin itu ya kan, masuk ke dalam kawat menuju ke katoda ya. Setengah reaksi reduksi terjadi di katoda ya, elektron yang mengalir dari anoda tadi akan masuk ke dalam katoda. Nah, terjadilah pertukaran muatan di bagian elektroda ini ya. Di bagian anoda juga demikian. Oke. Jadi itu yang terjadi di dalam elektroda. Baik. Nah, ini gambaran yang persisnya ya. Jadi anoda ini dia akan melepaskan elektron mengalir ke bagian katoda. Ya. Di sini terjadi setengah sel oksidasi. Lalu di bagian katoda terjadi setengah sel reaksi reduksi, yaitu menangkap elektron. Jadi pergerakannya ini lempeng, ya, terlucuti elektronnya dan dia akan keluar melalui penghantar, kawat penghantar ini. Ya, nanti disampaikan di sini. Lalu terjadilah pertukaran muatan atau nempelnya elektron di muatan positif yang ada di katoda ini. Ya, jadi akan seperti itu. Nah, sekarang kita bedakan dengan yang ada di sebelah ke sana, yaitu sel elektrolisis. Ya, kalau ini tadi sel voltaik atau voltase, menghasilkan secara spontan energi. Nah, ini malah justru membutuhkan energi, karena untuk melepaskan elektron bagi yang bermuatan positif kan sulit. Ya, kalau dia memang secara spontan bisa menghasilkan elektron, tentu tidak sulit. Ya, ini positif, tapi disuruh menghasilkan elektron, ya berarti harus ada power supply, ya. Jadi harus ada suplai energi dari luar, ya, yang bisa menghasilkan potensial yang positif supaya terjadi, ya begitu. Jadi kalian bayangkan saja. Ini bermuatan positif tapi disuruh melepaskan elektron, ya tidak bisa terjadi secara spontan. Ya. Jadi harus ada yang mensuplai energinya. Ya, jadi kalau ini logam, mudah saja logam itu melepaskan elektron. Tapi bagaimana dengan spesies yang sudah negatif disuruh melepaskan elektron? Agak sulit ya. Namun hal ini tetap terjadi karena adanya sumbangan energi dari luar ya, adanya sumbangan energi yang dari luar ini. Sehingga kalau kita melihatnya dari masing-masing setengah sel reaksi, maka
kalau di sini terjadi reduksi, ya elektron yang mengalir ini akan ketemu Y+ atau elektroda positif ini sehingga membentuk Y0. Nah itu. Terus total seluruh reaksinya ya tinggal dijumlahkan saja. X ditambah Y+, ya, menghasilkan X+ ditambah Y. Gitu saja. Nah, delta G-nya karena spontan berarti delta G-nya kurang dari 0 atau negatif. Ya, itu. Sedangkan kalau ini reaksi setengah selnya, ya, jadi A min itu harus menjadi A ditambah elektron ya. Jadi ini harus menjadi A ditambah elektron. Nah, elektron ini bergabung dengan B+ menjadi B tak bermuatan atau B0. Sehingga overall reaksinya A- ditambah B+ menjadi A ditambah B. Nah, ini memang agak memaksa ya. Jadi dari bermuatan menjadi tidak bermuatan seperti ini atau terendapkan semuanya muatannya. Nah, ini menyebabkan delta G lebih besar daripada 0 atau positif. Ini tidak spontan, berarti harus ada tambahan voltase atau energi dari luar. Oke, jadi itu perbedaan secara signifikan antara sel voltase dan sel elektrolisa. Oke. Baik, sudah berakhir ya perkuliahan ya. Besok kita bahas lebih detail masing-masingnya dan berapa energi yang dihasilkan untuk tiap sel. Dan kalian juga bisa berinovasi dengan memasang-masangkan beberapa logam yang ada di tabel potensial reduksi itu. Jadi kira-kira siapa saja, pasangan yang mana saja yang bisa menghasilkan energi secara spontan. Nah itu tentu ditandai dengan potensial sel keseluruhan dari elektroda saudara itu positif ya, positif. Jadi kalau E-selnya negatif, maka saudara menghasilkan sel elektrolisa, ya begitu. Silakan dipasang-pasangkan. Nanti juga akan saya beri contoh beberapa sel dan mengapa kok itu terjadi. Ya. Kalian kan tentu juga punya alasan kok mengapa A dan B kalian pasangkan ya. Terus A dan C kalian pasangkan ya itu. Jadi yang kita temui sampai sekarang ini ada beberapa contoh sel. Nah, itu nanti akan kita bahas satu persatu di pertemuan berikutnya ya. Adakah pertanyaan sebelum saya akhiri perkuliahan ini?